Oke, nah kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang Kalina akan bahas mengenai rangka apendikuler, ya. Ya. Nah, rangka apendikuler ini memang dikhususkan sebagai alat gerak, tetapi kalau untuk rangka aksial ya, sebelumnya itu untuk pelindung organ dalam ya. Oke. Rangka apendikular ini terdiri dari 4 tulang utama. Nah, diantaranya ada apa saja? Pertama, ada ekstremitas atas atau alat gerak atas, kemudian ada gelang bahu, kemudian ada ekstremitas bawah dan juga gelang panggul ya. Yuk kita lihat satu per satu. Yang pertama, ekstremitas atas ya. Nah, ekstremitas atas ini atau alat gerak atas ini mulai dari lengan. Oke, mulai dari lengan atas. Kita tulis dulu. Ada tulang lengan atas. Kemudian di sini ya dari lengan atas ke sini yang sejajar dengan jempol ibu jari itu adalah tulang pengumpil. Kemudian yang sejajar dengan kelingking itu adalah tulang hasta. Kemudian tulang pergelangan tangan ya. Nah, selanjutnya tulang jari-jari tangan. Nah, seperti itu. Oke, untuk tulang lengan atas ini namanya humerus ya, humerus. Osteon humerus. Kalau pengumpil namanya adalah radius. Hasta ulna, pergelangan tangan sini itu karpal. Jari tangan. Oh, ada yang terlewat tuh. Sebentar ya, ada yang terlewat. Pantesan agak aneh, ada sedikit aneh. Telapak tangan. Nah, itu ya. Jadi di sini yang terlewatnya adalah tulang telapak tangan. Pergelangan dulu ya guys, pergelangan tangan. Nah, baru tulang telapak tangan, biar nanti nyanyinya enakan ya. Dan ada tulang jari tangan. Nah, tulang pergelangan tangan itu tadi namanya karpal. Kalau telapak tangan metakarpal. Untuk jari tangan phalanges ya. Nah, begitu. Untuk jumlahnya yuk kita lihat. Untuk humerus ya, tulang lengan atas, karena lengan kita ada 2, berarti jumlahnya ada 2 ya. Di sini ada 2. Tulang pengumpil juga sama, ada 2. Tulang hasta ada 2. Pergelangan tangan. Nah, di sini kalau kita lihat, kita buka. Nah, di situ ada 8 buah tulang ya. Jadi 8 dikali 2 ya, masing-masing 8 ya guys. Jadi di sini masing-masing ada 8 dikali 2, berarti ada 16 buah. Untuk telapak tangan di sini ada 5 ya, kali 2 berarti 10. Dan untuk falangesnya masing-masing ada 14. Kali 2 berarti 28 ya. Itu untuk ekstremitas atas. Oke? Sekarang kita masuk ke tulang yang kedua, yaitu gelang bahu ya. Nah,
Gelang bahu di sini disebutnya osteon pectoral. Nah, ini terdiri dari dua buah tulang utama. Pertama ada yang disebut tulang belikat. Boleh mau ditulisnya belikat dulu, kemudian tulang serangka boleh, tapi biar nantinya enakeun, jadi kagina tulis tulang serangka dulu ya. Nah, tulang serangka itu yang mana Kak? Nih, di sini di dekat leher kita, nah di sini, nah dekat kerah baju, ada kan, coba pegang sama kalian, ada yang nonjol-nonjol, nah itu adalah tulang serangka. Biasanya nih di tulang di sininya suka kayak timbul-timbul lucu gitu dua, nah itu namanya tulang serangka ya. Kemudian tulang belikat, nah ini belikat ya, teng-teng, nah ini ya, bentuknya itu pipi. Tulang belikat. Untuk tulang serangka ini nama lainnya adalah clavicula. Kalau belikat scapula. Masing-masing ini ada dua buah tulang ya. Ini dua tulang, ini juga dua tulang. Oke, nah nanti nyanyinya sekalian ya, karena ini satu nada satu lagu ya. Asik. Kemudian yang ketiga ini adalah ekstremitas bawah. Nah, ekstremitas bawah, alat gerak bawah mulai dari tulang paha ya. Kemudian tulang tempurung lutut. Kemudian tulang kering ya, tulang kering, kemudian tulang betis, kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, sebetulnya ada sih tulang yang menonjol di sini. Ini bentuknya tulang sesamoid sama seperti tulang lutut ya. Dia ini merupakan sejenis tulang ya, kalau dilihat dari bentuk dia tulang sesamoid ya. Yang kata Tagina pernah bilang bahwa tulang sesamoid ini seperti tulang penyambung gitu ya. Jadi bentuknya memang hampir mirip dengan tempurung lutut ya, bentuknya semacam sejenis seperti itulah gitu ya. Nah, di sini makanya disebut dengan tulang sesamoid. Nah, itu Kak Gina tulis saja tersendiri di sini, tapi nanti tidak terbawa di lagu ya. Dia tulang mata kaki tahu kan? Nah itu ya, yang menonjol di bagian kaki sebelum pergelangan, pas pergelangan, nah di pinggir itu kan kayak ada yang menonjol ya, mata kaki gitu. Oke. Nah, tulang paha namanya femur, tulang tempurung lutut patella, tulang kering itu tibia, tulang betis fibula, pergelangan kaki tarsal. Kalau telapak kaki metatarsal ya, metatarsal. Jari kaki iya phalanges, sama dengan jari tangan, phalanges. Nah, kalau untuk mata kaki ini juga mirip dengan tulang yang ada seperti ini. Kalau antara tulang femur, tulang paha dengan tulang pinggang itu kan semacam, kalau kita lihat kayak ada
apa namanya itu, tulang penghubung gitu, bentuknya juga seperti mirip dengan tulang tempurung lutut. Nah, ini juga disebut tulang sesamoid, itu namanya acetabulum. Nah, sedangkan ya untuk tulang yang mata kaki ini ya, itu namanya adalah tulang. Canalis medialis ya. Oke, kita lihat. Oke, untuk tulang femur di sini ada 2 ya. Karena kan paha kita ada 2 ya, jadi 2 buah. Tempurung lutut juga 2. Tulang kering 2, tulang betis 2, pergelangan kaki. Nah, pergelangan tangan kan tadi 8, kalau pergelangan kaki ini masing-masingnya ada 7 kali 2 berarti berapa? 14 ya. Untuk telapak kaki sama ada 5 ya, kali 2 10. Untuk jari kaki nanti beda 1 sama jari tangan ya. Oh enggak sama nih ya, cuman kayak tidak jelas, bukan tidak jelas, sebetulnya itu jumlahnya ada 14 begitu ya, cuman kan tidak terlihat ya. Nah ini 2. Nah yang keempat, kalau tadi gelang bahu, nah sekarang gelang panggul. Nah ini nama latinnya coccyx ya, coccyx. Nah terdiri dari 3 tulang, ada tulang duduk, tulang usus, dan tulang kemaluan. Begitu. Oke. Untuk tulang duduk, nama latinnya adalah ischium, osteon ischium, tulang usus ilium, tulang kemaluan pubis. Oke. Tulang duduk ada 2 ya. Tulang usus ada 1, tulang kemaluan 1. Udah bergabung jadi 1 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nyanyinya kita pakai nada potong bebek angsa. Jadi dilangsungin nih mulai dari ekstremitas atas sampai dengan gelang panggul. Nah, penasaran gimana nyanyinya? Yuk, Kak sekali, nanti kalian yang mas sekali ya. Oke. Kita baca yang tulisan merahnya saja ya. Boleh sambil dipegang ya, boleh sambil bergerak, boleh sambil ngedance, boleh ya, silakan. Seperti ini. Humerus. Sebelum kita bernyanyi kita sebutkan dulu. Humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, phalanges. Oke, jadi tangan maksudnya. Kemudian gelang bahu, clavicula, scapula, udah ya. Femur, paha, kelihatan ya. Nah, pokoknya kali ini lagi tunjuk paha nih, paha, patella, tempurung lutut, tibia, tulang kering, tulang betis fibula, pergelangan kaki, tarsal, telapak kaki metatarsal, jari kakinya phalanges. Kemudian pinggul atau panggul, ini coccyx ya. Nah, kemudian tulang duduk, ischium, tulang usus, ilium, kemaluan, pubis, gitu ya. Oke, kita sambil bernyanyi ya. 1, 2, 3. Humerus, radius, ulna, dan karpal, metakarpal, phalanges, clavicula, scapula, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan juga phalanges, pinggul, coccyx, duduk, ischium,
pubis, asik. Begitu ya, itu untuk lagu rangka apendikular ya. Jadi kalian kalau mau menghafal bisa pakai cara yang Kagina pakai ya. Oke ya, kalian hafalin lagi ya. Oke, coba kita ulangi sekali lagi lagu untuk rangka apendikular. Satu lagu saja, foto beda bangsa. 1, 2, 3. Humerus, radius, ulna dan karpa, metakarpa, phalanges, clavicula, scapula, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan juga phalanges, panggul, coxae, duduk, ischium, usus, ilium, kemaluan, pubis, asik. Begitu ya. Oke, semoga membantu untuk nama-nama tulang ya. Halo semuanya. Nah, sekarang Kak Gina akan bahas mengenai hubungan antar tulang. Gimana sih hubungan antar tulang? Apakah baik-baik saja? Oh my god, kita lihat ya. Hubungan antar tulang ini yang disebut dengan sendi. Jika kita berbicara mengenai sendi, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut sendi sinartrosis. Nah, sinartrosis ini juga boleh disebut dengan sendi mati. Artinya, nah jadi ingat kalau kita bilang istilah sendi, ya bukan berarti sendi itu yang bisa digerakkan saja, tidak. Tapi sendi di sini dibagi menjadi 3. Ada sendi yang bisa digerakkan dengan bebas, ada sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali, dan ada sendi yang bisa digerakin walaupun sedikit atau sendi kaku. Nah, sekarang Kak Gina akan bahas yang pertama, yaitu sendi sinartrosis atau sendi mati. Jadi artinya di sini tidak bisa digerakkan sama sekali. Tidak dapat digerakkan samsak sama sekali. Ya, namanya juga sendi mati begitu ya. Ini terdiri dari 2 macam ya. Yang pertama ada yang disebut dengan fibrosis atau sutur. Nah, sin di sini biasanya kalian artikan sebagai persatuan, fibrosis, fibrosa. Jadi persatuan jaringan ikat fibrosa. Jadi kalau misalnya ada persatuan jaringan ikat fibrosa itu biasanya, oh my god, itu susah banget ya kalau untuk digerakin ya. Nah, makanya disebutnya sin fibrosis. Ini contohnya adalah hubungan antar tulang tengkorak. Nah, kalian tahu kan tulang tengkorak? Kak Gina ambil salah satu contoh. Kita tahu bahwa yang namanya tulang ubun-ubun itu ada 2 ya. Nah, tulangnya seperti ini. Makanya kalau kita gambar tulang itu pasti ada perlekatan tulangnya seperti ini ya. Hubungan antara tulangnya seperti ini, dan ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Kalau misalnya dia bisa digerakkan sama sekali, oh my god, I think it's so horror. Mengapa? Karena kebayang dong misalnya bergerak begini kan, oh my god, it's impossible ya, horror gitu ya. Oke, jadi di sini namanya adalah sutur atau sin fibrosis. Begitu guys. Oke, nah yang kedua adalah ya, ini masih sinartrosis. Nah, yang kedua yaitu sinkondrosis. Nah, sin persatuan, kondro, do you know kondro? Kondro, ingetin contoh kondro. Kondro itu tulang rawan, sis itu proses. Jadi kosil, sinkondrosis persatuan tulang rawan. Nah, contohnya antara tulang epifise dengan cakram epifise. Nah, apa sih Kak itu? Nah, kita lihat di sini. Langsung saja contohnya dulu ya. Ini hubungan antara tulang epifisis atau epifise dengan cakram epifisis. Nah, kalau kita lihat gambar tulang, nanti sebetulnya Kak Gina akan jelaskan khusus mengenai struktur tulang pipa ya. Nah,
Jadi kalau kita perbesar si tulang pipa nih, nah kurang lebih seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini. Di sini ada bagian daerah di mana di dalamnya terdapat suatu cakram. Cakram epifise di sini atau cakram epifisis di sini ini semacam lempengan, jadi lempeng mendatar, gitu ya, datar. Padahal inilah yang dijadikan sebagai pusat pemanjangan tulang. Nah, kemudian untuk wilayah yang ini, nah ini kan yang ada cakram epifisis itu adalah metafisis ya. Nah, sedangkan untuk yang ini adalah epifisis. Nah, epifisis. Nah, di bagian epifisis ini ya, itu banyaknya tulang spons, ya. Kemudian di sini juga banyak tulang rawan, ya, terdiri dari kondrosit. Nah, hubungan antara tulang rawan dengan cakram epifisis ini disebut sinkondrosis, gitu. Oke, jelas ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, nah yang kedua ini ada yang disebut dengan sendi amfiartrosis. Apa itu sendi amfiartrosis? Ini disebut juga sebagai sendi kaku. Jadi sendi ini walaupun jadi gini, gerak bebas enggak, mati pun enggak gitu, ya. Nah, makanya bisa digerakkan tapi sedikit, makanya disebutnya sendi kaku gitu ya. Namanya amfiartrosis. Ini ada dua. Ada apa saja? Pertama, ada syndesmosis. Nah, syndesmosis ini biasanya adanya perlekatan atau adanya hubungan tulang yang dilekatkan oleh ligamen ya. Contohnya saja langsung syndesmosis di sini hubungan antara tulang tibia dan fibula. Nah, kalian tahu kan tibia itu adalah tulang kering, sedangkan fibula dia adalah tulang betis. Nah, walaupun secara tidak sadar ketika kita menggerakkan kaki kita, misalkan kita mau gerak jalan seperti ini secara tidak sadar, ini kita pasti kok perasaan nggak ada yang bergerak. Nah, padahal mereka bergerak. Ya, bergerak walaupun cuma sedikit. Jadi semacam gini. Ting, ting, ting. Nah, semacam seperti itu. Ya, begitupun dengan si pengumpil dan hasta ini. Jadi walaupun ketika ibu begini, begitu, ya. Nah, itu juga ada pergerakan antar mereka itu. Walaupun cuma sedikit. Ting, ting, ting. Nah, gitu ya. Oke, yang kedua adalah simfisis. Nah, untuk simfisis ini ada pergerakan walaupun hanya sedikit, jadi kaku ya. Contohnya hubungan antar tulang ruas tulang belakang. Jadi tulang belakang kita walaupun kelihatannya seperti tidak bergerak, itu ada ya. Jadi sebetulnya itu ada pergerakan walaupun cuma sedikit ya. Nah, kemudian juga ada dan hubungan antar tulang kelaminnya, antar tulang kelamin ya. Nah, ini yang disebut dengan simfisis pubis. Nah, begitu. Oke. Jelas ya mengenai sendi-sendi sinartrosis dan juga amfiartrosis ya. Nah, yang ketiga ini ada sendi gerak ya, yaitu sendi diartrosis. Disebut juga dengan sendi gerak. Nah, sendi diartrosis atau sendi gerak ini atau boleh disebut sendi bebas, boleh ya. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, sebelum Kak Gina bahas satu-satu, nah, Kak Gina gambarkan dulu nih. Gambarnya biasanya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Keren kan gambarnya lucu? Yuk,
Kalau misalnya ini tulang ya, ini tulang keras alias osteon. Nah, di ujung tulang keras ini, khususnya pada persendian ini, nah itu adalah tulang rawan yang disebut dengan rawan hialin atau kartilago hialin ya. Nah, di sini yang Kagina titik-titikin merah itu adalah cairan sendi yang disebut dengan cairan sinovial. Nah, ini dia sinovial. Nah, begitu guys. Kemudian ini yang warna merah di sini, ini adalah membran sinovial. Dan di sini yang warna birunya itu adalah ligamen. Jadi ingat, penghubung antara tulang dengan tulang itu namanya ligamen, begitu ya. Nah, si ligamen atau tulang dengan tulang ini pun bisa disebut dengan kapsula fibrosa. Jadi merupakan suatu jaringan ikat fibrosa yang sangat kuat. Hati-hati ketika kalian terjun gitu ya dari atas terus mendarat dengan sangat kuat ya, dengan dibantu oleh gaya gravitasi juga, ini bisa menyebabkan si ligamen jadi putus. Nah, biasanya yang sering olahraganya terlalu berat gitu ya, ekstrim. Nah, main bola juga bisa nih memutuskan si bagian ligamen ini. Nah, kalau ligamennya udah putus ya berarti dia harus dioperasi begitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk persendian. Macam-macam sendi, yuk kita bahas ada apa saja. Oke, nah sekarang Kagina akan contohkan apa saja sih yang termasuk ke dalam sendi diartrosis. Yuk kita lihat ya. Sebelum Kagina sebutkan ada apa saja, biasanya Kagina ya melihat si sendi ini dari porosnya. Ada rumusnya loh. Nah, rumusnya adalah 3-1-1-2-2 tak. Asik. 3-1-1-2-2 tak. Tak maksudnya apa? Itu dilihat dari porosnya. Jadi gini. 3-1-1-2-2 tak. Nah, apa saja tuh? Nah, yang 3 artinya ke segala arah ya. Kan memang arahnya cuma 3, kalau 4 ya mungkin saja itu dia adalah burung hantu. Kalau cuma burung hantu yang bisa berputar 360 derajat. Kalau kita paling tidak sampai 360 derajat ya, jadi cuma 3 arah saja ya. Nah, yang 3 poros atau ke segala arah ini dia adalah sendi peluru. Kemudian 1 di sini sendi engsel. Kemudian ada sendi, iya betul, ada sendi putar. Terus yang 2 ada sendi ovoid atau oval ya. Ada lagi sendi pelana. Dan yang tak berporos ini sendi luncur. Kemudian sendi nama lainnya boleh sendi rata atau sendi geser. Begitu ya. Nah, apa saja? Yuk kita lihat yang pertama. Yang pertama untuk sendi diartrosis adalah sendi peluru. Nah, sendi peluru ini porosnya 3 ya. Jadi gerakannya ke segala arah. Ke segala arah gitu ya. Atau boleh di sini porosnya ada 3. Gitu ya. Nah, di sini contohnya kalau Kagina contohin dulu deh. Contohnya adalah gelang panggul ya. Gelang panggul dan gelang bahu. Nah, Kagina contoh ini. Gelang bahu kalian tahu ini ya, gelang bahu. Nah, contoh. Tuh, 2, 1, 2. Nah, ini adalah ke segala arah peluru. Gitu ya. Nah, bisa sambil ngedance ya. Nah, kemudian gelang bahu, gelang panggul yang tadi gelang bahu ya, ini gelang panggul.
kalau kita lagi pemanasan suka bergoyang ke kanan, ke kiri gitu ya. Balik lagi. Nah, begitu. Ini adalah contoh dari sendi peluru begitu ya. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah sendi engsel. Nah, ini arahnya cuma satu ya. Jadi poros di sini bisa juga dikatakan arahnya, poros atau arahnya gitu ya. Oke. Nah, di sini cuma searah ya, porosnya cuma satu. Contohnya. Nah, sikut, kalian tahu sikut? Nah, ini sikut ya. Sikut. Nah, ini sendi engsel. Nah, sendi engsel, sendi engsel. Atau ini, kalian tahu ruas-ruas jari? Nah, ini kan tuh, ini adalah sendi khusus untuk ruas-ruas jari saja ya. Tuh. Ini adalah engsel. Kita, ya. Oke. Contoh di sini adalah sikut ya. Kemudian ruas-ruas jari. Ini pun untuk ruas-ruas kaki pun sama gitu ya. Nah, kemudian lutut. Nah, itu ya, itu adalah sendi engsel. Lutut ya. Kalau kalian bisa mengendam, nah itu barusan tuh, nah itu namanya sendi engsel ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, ini adalah sendi putar. Nah, sendi putar pun ini porosnya satu ya. Porosnya satu. Contohnya ada yang tahu? Ini ya. Ting, 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 ting. Gerakan memutar lengan, memutarkan tangan. Ting, ting, ting. Jadi di sini bisa dikatakan hubungan antara tulang pengumpil dengan tulang hasta atau antara radius dengan ulna gitu ya. Jadi contohnya di sini hubungan antar tulang radius dan ulna. Selain itu juga ini nih. Kalian tahu tulang atlas? Tulang atlas adalah nama tulang leher ruas pertama, itu tulang atlas, hubungannya dengan tulang kepala. Jadi kayak gini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu juga disebut dengan sendi putar. Oh my god. Oh my god. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini hubungan antara tulang atlas dan tulang kepala. Gitu. Oke, selanjutnya yang keempat, sendi ovoid atau oval. Nah, oval itu antara pengumpil dengan pergelangan tangan. Jadi gini, gitu. Ya, dua arah ya, porosnya dua. Porosnya ada dua. Contoh, ini adalah hubungan antara tulang pengumpil atau radius dengan tulang pergelangan tangan atau karpal. Begitu guys. Oke. Selanjutnya sendi pelana. Kalau kalian sih ingat sendi pelana kayak pelana kuda ya, tempat duduk kuda gitu. Kalau kita mau naik kuda kan itu ada tempat duduknya tuh, kan lucu kayak gitulah ya. Disebutnya pelana kuda. Nah, ini porosnya dua porosnya dua.
Nah, si contohnya ini hubungan antara tulang ibu jari dengan metakarpal gitu ya. Ibu jari dengan metakarpal atau metatarsal telapak kaki dengan karpal gitu ya. Oke, ini contoh di sini hubungan antar ibu jari dengan metakarpal ya. Jadi metakarpal dan antara tarsal dan metatarsal. Begitu guys. Kemudian yang keenam, terakhir adalah yang termasuk sendi diartrosis, sendi luncur atau sendi rata atau juga sendi geser. Nah, namanya ada rata berarti pasti tidak berporos ya. Tak berporos. Tak berporos. Contohnya ketika kita akan tahu menggeliat nah itu jadi tulang belakang kita kan kayak gini. Nah, itu termasuk sendi luncur. Atau misalnya nih, antar pergelangan tangan, antar tulang-tulang pergelangan tangan, ketika ibu DJ asik menggerakin begini, atau gini ya. Atau misalkan pergelangan kaki, tarsalnya pas digoyang-goyang ini, nggak kelihatan ya. Maksud gini sih, nggak mungkin ya. Tapi di pergelangan kaki ya. Nah itu disebutnya sendi luncur juga ya. Contohnya Kalina tulis hubungan antar tulang pergelangan tangan, kemudian juga tadi hubungan antar tulang pergelangan kaki. Oke, itu mengenai contoh-contoh dari sendi diartrosis. Gimana? Jelas ya? Semoga jelas, semoga puas. Asik.